Kalau tentang hukum ya, kalau memang salah ya nggak apa-apa, diproses aja. Karena hukum kan harus tidak tebang pilih gitu ya. Jadi kalau ada yang menteri yang salah, ya diproses aja. Yang menteri lain juga kalau ada yang salah ya proses aja. Jadi kalau tentang proses hukum harusnya dibedakan. Jangan sampai kemudian hukum ini dijadikan alat untuk kekuatan kepentingan politik gitu. Nah menurut saya itu yang tidak bisa. Nah kemudian apakah akan terus diganggu? Selama Anies Baswedan berpotensi menang, pasti akan terus diganggu. Pertandingan yang akan dihadapi oleh Mas Anies ini ada dua. Pertandingan sebelum pertandingan yang asli. Pertandingan yang sebelum pertandingan asli ini yang sekarang ini menuju pertandingan nanti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kompetisi yang namanya Pilpres itu kan semuanya terserah rakyat gitu ya. Mau dicurangin kayak gimana juga kalau rakyat memilih ya menang aja. Tapi menuju ke sana itu harusnya pemerintah saat ini, penguasa saat ini fair aja. Karena saya menganggap Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam gitu. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal. Apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kita ingat dulu misalkan Pak SBY itu antitesanya Bu Megawati. Lalu juga Jokowi juga antitesanya Pak SBY gitu. Nah saat ini Anies itu antitesanya Pak Jokowi, kan seperti itu fakta dan kenyataannya. Oleh karena itu karena Anies itu punya potensi menang, potensi kuat menjadi kuda hitam ya maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan digembosi, akan dijegal agar akan dilemahkan ya agar tidak bisa menjadi capres begitu. Itu dalam politik itu bukan rahasia umum, bukan yang aneh, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, saya melihat ya yang penting bagaimana kuat saja, Aniesnya harus kuat dan partai koalisinya harus kuat. Karena penjegalan itu pasti akan dilakukan oleh lawan-lawan politik atau lawan-lawan Anies maupun dari lawan-lawan partai koalisi perubahan tersebut. Ya itu fakta dan kenyataan realita politik kita ya yang masih tadi, kalau ada orang kuat, ada orang yang dianggap bagus, ada orang yang bukan dari kelompoknya ya harus disikat, harus dijegal, harus dihabisi agar tidak bisa menjadi capres. Ya itu sebuah realita yang harus dihadapi oleh koalisi perubahan maupun oleh Anies sebagai calon presidennya. Awalnya ini terlalu tendensius ya. Oke. Itu dia. Yang kedua, beda tuh antara apa yang disampaikan oleh Andi Arief dengan penjegalan dalam tanda kutip yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi kalau kemudian dimaksud dengan PK KSP Muldoko, jangankan Anies Baswedan begitu, yang maju capres baru nanti bulan Oktober daftarnya. Saya saja kalau PK Muldoko yang merusak akal sehat dan ketentuan hukum itu dikabulkan, terjegal jadi caleg padahal sudah daftar. Nah, karena yang dilakukan oleh Muldoko itu, mohon maaf Gus, beda dengan yang dialami oleh teman-teman Nasdem. Kalau teman-teman Nasdem ini kan dalam tanda kutip tuh mengambil kadernya, walaupun menggunakan asas presumption of innocence, ya kita tunggu nanti putusan pengadilan. Benar atau tidak begitu. Kalau kami Demokrat ini dalam konteks PK Muldoko itu ingin mengambil sertifikat hak milik rumahnya begitu. Jadi bukan lagi kader seperti yang di Nasdem begitu dia. Jadi sedangkan Muldoko ini ya, sebagaimana sering saya sampaikan begitu, tidak pernah jadi kader Partai Demokrat. Itu seluruh anggota DPR Partai Demokrat hari ini tuh satu orang pun tidak ada yang dilahirkan Muldoko. Bahkan satu biji batu bata pun dari seluruh aset Demokrat hari ini, kantor Demokrat tuh tidak ada tuh sumbangsi Muldoko begitu. Meskipun tentu buktinya sulit untuk dibuktikan, tetapi terlalu mahal ya, ada kebetulan dalam politik. Karena politik itu selalu ada unsur rekayasanya, ada unsur skenarionya. Tapi lagi-lagi kalau kita pakai perspektif kebenaran empirik versus kebenaran logis, secara logis mungkin saja ada faktor yang kebetulan sama antara proses nominasi Anies Baswedan oleh Partai Demokrat Mas AHY dengan masuknya peninjauan kembali ya oleh Demokrat versi Muldoko. Tetapi secara empirik memang harus ada bukti keras untuk menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies. Kemudian Partai Demokrat Bung Herzaki ini itu dicopet atau dibegal.
Tapi lepas daripada itu, saya kira kita mengikuti normatif demokrasi saja. Dalam demokrasi, setiap partai itu punya hak untuk mencalonkan capres dan cawapres. Dan siapapun termasuk negara tidak boleh melakukan apa yang dalam literatur disebut dengan istilah executive aggrandizement. Apa itu? Di mana eksekutif melakukan aksi-aksi iliberal untuk memberantas oposisi dan mengamputasi mereka dalam proses kompetisi secara fair dan demokratik. Musuh-musuh Anies gemar mengganggu. Pengamat politik pasti terus diganggu karena punya potensi menang. Pengamat politik Henry Satrio menilai, gangguan-gangguan yang diterima Anies Baswedan dari lawan politiknya merupakan strategi yang sengaja digunakan. Calon Presiden Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP itu memang sengaja diganggu dengan beragam cara karena kans untuk memenangkan pemilihan Presiden Pilpres besar. Selama Anies berpotensi menang, maka pasti akan terus-menerus diganggu oleh lawannya, kata Henry kepada dua sisi dikutip Liberty Suara Jumat 16 Juni 2023. Gangguan itu, lanjut Henry, berupa tantangan pertandingan sebelum pertandingan yang Anies hadapi. Pertandingan yang akan dihadapi Mas Anies ada dua, pertandingan sebelum pertandingan yang asli, imbuhnya. Ini adalah momen yang sekarang ini dihadapi Anies sebelum menuju pertandingan asli nanti, tambah Henry. Namun, Henry percaya bahwa rakyat yang akan menentukan. Dengan begitu, skala bentuk kecurangan yang bakal terjadi dapat diminimalkan. Kalau masuk dalam kompetisi yang namanya Pilpres, itu semua terserah rakyat, tuturnya. Pilpres mau dicurangin kayak gimana juga, kalau rakyat memilih, menang ya menang aja, tukas Henry. Peran rakyat akan sia-sia ketika pemerintah dan penguasa saat ini harus memastikan jalannya kompetisi itu bisa adil, sehingga rakyat tidak akan dirugikan. Pemerintah penguasa saat ini harus fair-fair saja, paparnya. Pengamat politik Henry Satrio menilai, gangguan-gangguan yang diterima Anies Baswedan dari lawan politiknya merupakan strategi yang sengaja digunakan. Calon Presiden Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP itu memang sengaja diganggu dengan beragam cara karena kans untuk memenangkan pemilihan Presiden Pilpres besar. Selama Anies berpotensi menang, maka pasti akan terus-menerus diganggu oleh lawannya, kata Henry kepada dua sisi dikutip Liberty Suara Jumat 16 Juni 2023. Gangguan itu, lanjut Henry, berupa tantangan pertandingan sebelum pertandingan yang Anies hadapi. Pertandingan yang akan dihadapi Mas Anies ada dua, pertandingan sebelum pertandingan yang asli, imbuhnya. Ini adalah momen yang sekarang ini dihadapi Anies sebelum menuju pertandingan asli nanti, tambah Henry.